SD Islam Al-Bayani terletak di Kampung Walahir, Cikarang, Bekasi. SD yang berbasis Islam ini berdiri pada tahun 2009 di bawah Yayasan Ar-Rimaniyah. Sejak berdirinya Al-Bayani berkomitmen memberikan pendidikan yang terbaik demi mencetak generasi berilmu dan berakhlakul karimah. Sekolah ini terus berkembang, baik pembangunan gedung serta penunjang fasilitas. Sebanyak 361 siswa, ditangani puluhan guru terampil dan profesional. Untuk mencapai cita-cita SDI Al-Bayani yang tertuang dalam visinya, yaitu menciptakan generasi yang Qurani, cerdas, kreatif, inovatif, serta istiqomah dalam belajar. Al-Bayani juga memiliki misi untuk membentuk peserta didik yang terampil membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran, mencetak generasi yang berperilaku sesuai nilai-nilai Islam, menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan disiplin tinggi, membentuk generasi yang berwawasan dalam teknologi dan informatika, menciptakan generasi yang giat serta istiqomah dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Islam Al-Bayani di bawah asuhan Yayasan Ar-Rimaniyah merupakan lembaga pendidikan berbasis Islam, di mana Yayasan Ar-Rimaniyah ini didirikan oleh keluarga dan reformasi sarjana hukum. Al-Bayani berdiri pada tanggal 15 Mei 2009. Sejak awal kami berkomitmen mencerdaskan dan membangun karakter anak didik yang berakhlakul karimah. Berbagai tantangan dan rintangan kami lewati dengan penuh hikmah. Kini Al-Bayani berkembang pesat berkat kerja keras dan kesabaran jajaran HRD, tim mutu, dewan guru, beserta staf dan dukungan warga sekitar. Saya ucapkan terima kasih atas segala dukungan dari sekolah Al-Bayani ini. Yayasan mengucapkan selamat dan mudah-mudahan lebih maju lagi, dimudahkan semua urusan-urusannya. Untuk kenyamanan proses belajar mengajar, fasilitas Al-Bayani ditunjang dengan gedung 2 lantai dengan dilengkapi air kondisioner, perpustakaan, laboratorium komputer, lapangan bermain, kantin, musola, petugas keamanan yang ditunjang dengan CCTV, serta parkiran yang cukup memadai. Tidak hanya kepada siswa, Al-Bayani juga menjalin hubungan interaktif dengan wali murid. Hubungan ini dibentuk dalam forum silaturahmi Jamiah Al-Bayani. Berbagai kegiatan dilakukan, baik komunikasi, diskusi, serta kegiatan sosial seperti santunan dan lainnya. Ini ada ikatan namanya Jamiah SD Islam Al-Bayani. Nah, di situ kita sering bertemu, kita ada pengajian setiap bulan sekali. Setiap hari Jumat kita juga berkumpul lagi. Jadi banyak kegiatan yang sering kita lakukan bersama-sama. Jadi akhirnya kita bisa kompak seperti ini. Untuk ibu-ibunya ibu-ibu jamiahnya, kita ada kegiatan Jumat berbagi, yaitu membagikan snack untuk jamaah sholat Jumat. Setiap hari Jumat itu di masjid sebelah sini kan ada pondok pesantren, dan untuk sebulan sekali kita ada pengajian bulanan. Kita ada pengajian bulanan. Apalagi ada acara santunan, kita ada seminar, banyaklah kegiatan di sini. Untuk wali muridnya juga kegiatan nggak hanya untuk anak-anak murid saja, tapi untuk wali murid juga banyak. Jamiah Al-Bayani, sukses, 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 alhamdulillah.
Selain pendidikan informal, Al-Bayani menunjang pendidikan non-formal dengan ekstrakurikuler seperti pencaksilat, taekwondo, pramuka, tahfiz Quran, English club, kaligrafi, menari, melukis, drum band, parawis, futsal. Dengan kegigihan para guru dan tim mutu, siswa Al-Bayani banyak meraih prestasi dari berbagai ajang dan tingkatan. Kecerdasan, keterampilan, dan disiplin telah tercipta. Al-Bayani telah mencerdaskan anak bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Al-Bayani berkomitmen mencerdaskan dengan memberikan pendidikan yang bermutu sehingga bisa melahirkan generasi yang terbaik, tentunya yang berilmu dan berakhlak mulia. Semoga kedepannya anak didik kami bisa berkiprah membangun negeri dan bermanfaat untuk warga, masyarakat, agama, dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi SPDI, berasal dari SD Islam Al-Bayani di Karang Utara, Kabupaten Bekasi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 5 tahun 2023. Saya ingin mengadakan praktek belajar mengajar dengan materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim dengan pendekatan saintifik dengan model observasi, diskusi, presentasi dan demonstrasi. Sekian dari saya, selamat menyaksikan, mohon masukan dari segenap pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semangat dulu, biar buka dulu semuanya. Silakan dibacakan dulu, Kak. Gerak, kita depan, gerak, tepuk semangat. Assalamualaikum. Semuanya, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dan berjumpa kembali seperti biasanya. Belajar, silakan rapikan dulu meja, kursinya, duduknya rapi. Siap, mantap. Mana? Itu yang kosong 3 orang ya? Mana? Sakit? Sakit izin. Nah, mudah-mudahan kita doakan buat teman kita yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita mulai
mulai belajar, kita alangkah baiknya kita memohon doa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya kita baca doa dulu. Silakan ya ketua kelas atau wakilnya ada, silakan maju ke depan memimpin doa. Ya. Silakan. Sikap duduk rapi. Siap. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, suara dilembutkan. Tuhan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, Pak Nafi absen dulu. Mudah-mudahan pada hari ini masuk semua. Ya, yang pertama Abil. Hadir. Alhamdulillah ada. Yang kedua Azkia. Azkia alhamdulillah ada hadir. Kemudian Erlangga. Hadir. Erlangga alhamdulillah hadir. Kemudian Arkan. Hadir. Hadir. Kemudian Bilkis. Hadir. Oh, udah hadir. Kita coba satu kali lagi. Ya, semangat dong. Udah sarapan semuanya? Oke, 1, 2, 3. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati? Mari kita lakukan. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Oke, semuanya terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, kita kemarin belajar tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama, kita kemarin belajar tentang sifat Allah Al-Qudus. Siapa yang tahu artinya Al-Qudus? Yang masih ingat Al-Qudus apa, Kak? Yang Maha Suci. Yang Maha Suci. Kemudian yang kemarin kita juga belajar tentang sifat Al-Malik. Siapa yang tahu Al-Malik artinya kemarin? Maha merajai. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Oh, jangan sampai lupa aku nanti kita ketika ulangan PH itu bisa nggak terlalu susah kita mengingat kembali. Kemudian yang ketiga ada lagi sifat Al-Aziz. Baik. Setelah kita kemarin sudah mempelajari sifat-sifat itu, kita sekarang akan belajar tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. 38. Halaman 38 dibuka. 38 Ya. 38. Sebelum kita mulai belajar tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak Nafi akan menyampaikan tujuan pelajaran kisah Nabi Ibrahim pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan metode ceramah peserta didik mampu meyakini kebenaran kisahnya Nabi Ibrahim. Jadi dengan kalian nanti tampil ke depan mempresentasikan, kalian akan lebih semangat lebih memahami tentang kisah Nabi Ibrahim dan meyakini bahwa adanya Nabi dan Rasul. Kemudian nanti ada diskusi. Hari ini kita ada diskusi tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Kemudian setelah diskusi nanti kalian mempresentasikan ke depan, membacakan hasil diskusi kalian. Paham semuanya? Tujuan pelajar kisah Nabi Ibrahim pada hari ini. Ya, oke anak-anakku semuanya, sebelum kita Pak Nafi menjelaskan tentang kisahnya Nabi Ibrahim, boleh satu orang atau dua orang Pak Nafi minta membacakan di bukunya masing-masing. Oke Kak, silakan bacakan Kak. Dari sini sampai sini. Ya, silakan. Kisah keteladanan kebenaran kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud. Anak Nabi Ibrahim alaihissalam
kalau kita ambil kesimpulan yang tadi dibacakan oleh teman-teman kita tadi, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berasal dari daerah mana? Babilonia. Babilonia di mana ya? Ada yang tahu? Nah, ini jadi PR buat kalian semuanya. Nanti silakan dicari, boleh di Google, boleh di internet, boleh di di buku atau di perpustakaan. Boleh nanti silakan kalian cari. Ini menjadi PR buat kalian semuanya. Kemudian pada saat itu raja yang merajai pada saat itu, siapa nama rajanya? Raja Namrud, Raja Zalim. Kemudian kerjaan ayahnya apa? Membuat patung yang disembah oleh kaum Raja Namrud pada saat itu. Oke, anak-anak semuanya, untuk membahas tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam tadi yang sudah dibaca dan dijelaskan sama Pak Nabi, ini ada tugas buat kalian semuanya. Kalian silakan bentuk kelompok. Ya, bentuk kelompok. Boleh ini menghadap ke sana, ini menghadap ke sana. Jadi kita butuh 3 kelompok. Ya, dari sini berdua orang boleh silakan kursinya ke sebelah sini. Silakan. Boleh menghadap ke sana. Kursinya aja di sebelah sini. Kursinya kembali. Nah, gitu apa-apa. Jadi apa-apa. Yang sana di depan 2 orang. Nah, gitu. Silakan dicatat kalau mau ada yang penting dicatat. Nanti buat ke depan. Nah, ini juga sama. Silakan yang dikuncikan bersama Nabi Ibrahim. Oke, udah semua diskusinya? Ya. Coba ada yang tanya tadi menemukan apa tentang diskusi kisah Nabi Ibrahim? Siapa nama ayah Nabi Ibrahim, Pak? Namanya ayah Nabi Ibrahim, yaitu siapa? Ada yang tahu? Ayahnya Nabi Ibrahim? Adan bin Naura. Adan bin Naura. Kemudian kelompok ini ada yang menemukan apa? Diskusi. Yang jelas, suaranya yang jelas. Raja yang memerintah pada saat itu ketika Nabi Ibrahim ada, yaitu ketika di kisah Nabi Ibrahim itu Raja Namrud. Ada terus teman Raja Namrud? Tadi nemuin apa kisah nama Raja Namrud tadi di bukunya? Alhamdulillah. Kemudian ini nanya apa? Nabi Ibrahim berasal dari daerah mana? Ada yang tahu? Oke, semuanya bagus-bagus pertanyaannya, bahwa diskusi kalian itu lancar dengan baik dan dipahami semuanya. Oke, anak-anakku semuanya, hasil diskusi kalian boleh kalian presentasikan ke depan. Mohon perwakilannya 2 orang dari satu kelompok, dari 3 kelompok ini 2 orang. Ya, dari satu kelompoknya 2 orang, berarti 3 kelompok ada 6 orang. Siapa yang mau maju duluan? Ada yang maju duluan? Apa ditunjuk aja? Ya, silakan. Ya, bagus. Silakan. Ke depan. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, sekarang Irak. Ayahnya bernama Adan bin Namrud. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud bin Kan bin Kus. Babilonia adalah negeri. Kelompok belas, silakan perwakilannya. Ya, silakan maju. Nanti kelompok
Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Mencari Tuhan yang sebenarnya manusia. Melihat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Ibrahim terus Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak-anak semuanya, kita tadi sudah berdiskusi, kemudian kalian maju mempresentasikan ke depan satu-satu, diwakili dengan kelompoknya 2 orang. Dan sekarang dari Pak Nafi ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian boleh diisi ya. Paham semuanya? Tadi sudah kita diskusi, ini nanti Pak Nafi bagikan. Ya, boleh diisi silakan. Isi beneran. Boleh. Isi. Ya. Kita sudah mengerjakan LKPD semuanya, mana yang sudah dikerjakan? Ini sudah. Iya. Ya, anak-anak semuanya, kita berada di ujung pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita refleksi dulu apa yang kita tadi pelajari, kita diulang kembali ya. Tadi kita sudah belajar tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Jadi kisahnya Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim tadi diceritakan Nabi Ibrahim berasal dari daerah mana? Daerah Babilonia yang sekarang disebut dengan Irak. Ya, adanya di mana? Di mana? Daerah Irak atau di daratan Arab ya, di daratan Arab. Kemudian tadi juga kita belajar tentang ayahnya Nabi Ibrahim itu, pekerjaan beliau adalah pemahat patung yang dipesan oleh umatnya atau Raja Namrud pada saat itu. Dan kemudian raja yang berkuasa pada saat itu yang bernama Raja Namrud. Oke, kita sudah berakhir. Setelah kita tadi refleksi tentang kisah Nabi Ibrahim, ini ada PR buat menguatkan pemahaman kalian tentang kisah Nabi Ibrahim. Itu silakan Pak Nafi akan membuatkan PR buat kalian semuanya. Ada 10 PR, 10 soal dari Pak Nafi. Itu yang pertama, tulis. Jawablah soal-soal di bawah ini. Tulis dulu, silakan judulnya. Baik, yang nomor 1. Siapa nama ayahnya Nabi Ibrahim? Ya. Terus yang kedua, siapa nama raja pada saat kisah Nabi Ibrahim diceritakan? Alhamdulillah anak-anak semuanya sudah berakhir pada saat ini. Waktunya sudah habis. Kita mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di esok hari dan kita berada dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah ya Robbal alamin. Kita juga bisa bertemu kembali dan bisa belajar kembali untuk pelajaran selanjutnya.
Dan untuk mengakhiri pelajaran kita pada saat ini, silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa menutup pelajaran kita pada saat ini. Berdoa. Tangan diangkat kepala